Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu untuk ketua kelas untuk kita mulai. Ketua kelas. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Baik. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pres absen dulu ya. Sambil kalian menjelaskan perasaan kalian hari ini. Harapannya masih pada semangat karena ini baru jam 6. Oke. Kelihatan gimana? Senang. Ferdian? Ibu. Gimana Ferdian? 3S Bu, senang. Masih pada ngantuk setelah gimana sih cewek ini? Nggak bisa. Makin Bisa bantunya nge-like buat yang seneng bisa bagi-bagi energi positif ke teman-temannya. Buat yang takut, semoga nikahnya nanti lancar ya. Jaya. Saya udah pasti lancar. Nah, sekarang kita mau pelajari hari ini tentang apa coba? Terakhir kemarin matematika belajarnya apa? Fungsi apa? Fungsi komposisi. Nah, karena kemarin baru belajar konsep fungsi komposisi, di beberapa kelas ibu mendengar nih ada kalimat buat apa sih bu kita belajar ini? Emang dipakai? Nah, ini yang akan ibu kasih pembelajaran untuk hari ini biar kalian mengetahui oh fungsi komposisi itu tuh ada gunanya loh, bisa kalian pakai loh di kehidupan sehari-hari. Walaupun kalian nggak mungkin menghitung fx, gx di kehidupan sehari-hari itu kayak di dalam otak kayak bisa ini guys, ini kayak nggak mungkin ya. Tapi konsep fungsi komposisi ini bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Konsepnya apa? Nanti kita masuk ke pembelajarannya ya. Nah itu tujuan pembelajaran hari ini tuh saya harapkan kalian dapat menerapkan konsep komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsepnya yang saya harapkan bukan berarti kalian hafal oh F bundaran G, G bundaran F, bukan itu yang harus dihafal, tapi konsep mengkomposisi fungsinya yang bisa kalian gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah sebelum lanjut lagi, kita ada tes diagnostik. Silakan gunakan handphone kalian. Untuk hari ini diperbolehkan di stand barcode-nya 3 soal. Tipenya kalian tinggal menjodohkan. Jadi nanti soalnya sudah ada, jawabannya sudah ada, kalian tinggal tarik yang warna-warni. Kita lanjut ya. Kenapa sih? Tadi tes diagnostiknya tentang apa berarti itu? Kita fungsi apa? Kenapa sih saya? Tes diagnostik itu kan tes untuk mengasah atau mengingat kembali materi yang sebelumnya. Prasyarat untuk masuk ke materi yang ini kan penerapan fungsi komposisi di kehidupan sehari-hari. Berarti syaratnya kalian harus bisa fungsi komposisinya dulu. Makanya saya tes. Dan syukur ya kalian semua tadi pada bisa ya. Makanya kita bisa lanjut ke materinya. Saya mau pakai pertanyaan pemantik nih untuk memantik kira-kira hari ini pelajaran kita apa sih? Kalian pernah nggak melihat proses pembuatan kue atau enggak pembuatan barang gitu kayak meja? Pernah kebayang, pernah lihat, nonton, pasti pernah ya? Nah, misalkan kue deh, kue itu aslinya bahan dasarnya apa? Terus diolah, diadonin jadi sebuah adonan setengah jadi ya, itu belum jadi kue kan? Nah setelah adonan itu jadi, misalkan bisa dipanggang, dikukus, diapapun itu di oven, jadi sebuah kue yang kalian inginkan. Berarti ada 3 proses utama kan? Dari bahan mentah, bahan mentah dari apa? Terus bahan setengah jadinya itu adonannya ya. Nah setelah setengah jadi itu dijadikan bahan jadi atau produk jadinya, yaitu kue. Jadi ada 3 hal utama kan? Nah 3 hal utama itu bisa disatukan melalui fungsi. Misalkan dari bahan mentahnya ke bahan setengah jadinya itu fx, kebayang nggak?
Nah, bahan setengah jadi ke bahan jadinya itu GX-nya. Yang kemarin saya gambarkan ada 3 lingkaran. Nah itu. Di situ kita bandingkan, misalkan lingkaran pertama itu bahan mentah, lingkaran kedua bahan setengah jadi, lingkaran ketiganya itu bahan jadinya. Itu bisa digabungkan melalui fungsi. Nah, proses pembuatan meja kayu, bahan dasar awal banget itu apa? Pohon. Ya, dari pohon diubah menjadi kayu gelondongan gitu ya, yang kotak-kotak yang panjang-panjang. Setelah jadi kayu baru deh jadi kayu, jadi meja-meja yang bisa kalian pakai saat ini. Itu kan berarti dari bahan jadi, setengah jadi, terus jadi bahan jadi yang bisa kalian gunakan. Itu biasanya soal-soal keseharian itu yang bisa kalian gunakan itu soal-soal tentang kayak gini, bahan mentah, jadi bahan setengah jadi bahan jadi. Itu biasanya soal-soal di internet, soal-soal yang keluar tentang fungsi komposisi seperti itu. Di buku juga ada di halaman berapa ya, pokoknya ada fungsi komposisi di kehidupan sehari-hari, kalian bisa coba. Nah, sebelumnya saya mau tanya deh, masih ada yang inget gak pengertian fungsi komposisi? Waduh. Fungsi komposisi itu apa? Penggabungan apa? Penggabungan dua fungsi atau lebih menjadi sebuah fungsi baru. Jadi penggabungan dua fungsi atau lebih, ini kan 3 fungsi ya, menjadi fungsi baru. Nah, ini nih yang mau saya gunakan dan kenalkan ke kalian. Kalian ada yang tahu gak yang makan apa? Biji salak, bubur sumsum, singkong, ada yang bilang juga kemarin singkong Thailand tuh, ada yang bilang gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini tuh makanan khas Jakarta. Kamu makanan khas Betawi? Saya orangnya apa sih? Ini warnanya putih. Nah, ini disebut stuk tape. Kalian tahu kan? Makanya saya munculkan. Karena gini, stuk tape ini sebenarnya basicnya adalah makanan khas Betawi yang biasa dijadiin takjil di bulan Ramadan. Tapi kalau Ramadan nyari takjil nggak sih? Iya. Ketemu nggak stuk tape? Makanya untuk anak-anak sekarang ini belum ada yang namanya stuk tape sebenarnya. Jadi di sini saya mau memperkenalkan, ada loh makanan khas Jakarta juga yang mirip-mirip sama singkong Thailand. Cuma bedanya main pakai tape, kalau singkong Thailand itu masih singkongnya gitu ya. Nah, jadi stuk tape itu makanan khas Betawi yang dimodifikasi, asalnya itu makanan dari Belanda. Itu makanan yang menggunakan cairan memasaknya. Nah, karena di Indonesia sangat tradisional, ini pakainya singkong, bahan-bahannya memang ada di sekitar gitu. Pakai singkong, terus kuahnya pakai kuah santan dan rempah-rempah dan lain-lain. Seperti itu makanannya. Itu disclaimer tentang budaya Betawi yang mau saya perkenalkan ke kalian. Biar kalian lebih sadar, oh ada loh makanan khas Betawi lain yang selain apa? Dodo, kue telur, terus kerak telur. Selain itu ada lagi yang namanya stuk tape. Stuk tape berarti bahan dasar utamanya apa? Tape atau singkong. Tape singkong. Ini yang mau saya gunakan sebagai permasalahan hari ini yang akan kita bicarakan bersama-sama. Pembuatan tape singkong itu pertamanya pasti dari sebuah singkong ya, pasti dari singkong. Nah, ternyata setelah saya cari-cari, setelah saya research, singkong itu tuh pembuatannya pertama direbus dulu setengah matang. Jadi bukan direbus jadi singkong rebus gitu ya. Dan dia cuma direbus setengah matang. Setelah direbus, dia difermentasi. Tahu difermentasi dia apa kan? Didiamkan agar dia menjadi tape. Jadi tape itu makanan fermentasi. Makanya kalau misalnya kalian makan tape banyak-banyak juga bisa pusing. Karena memang dia kan ada zat yang keluar ya, karena didiamkan gitu. Nah, jadi dia melalui 3 tahap sama kayak pembuatan kue, pembuatan meja tadi ya. Dari singkong mentah menjadi setengah jadi, direbus setengah matang, terus menjadi bahan jadi yaitu tape singkong. Nah, di sini saya misalkan dari singkong ini menjadi sebuah singkong rebus itu mempunyai fungsi Fx. Seperti yang diketahui
kurang 1, X min 1, X kurang 1. Itu berarti tahap pertama. Tahap pertama atau tahap perebusan. Tahap kedua itu fermentasinya. Saya misalkan fungsinya itu Gx-nya berapa? X min 2. Nah di sini saya misalkan saya mau membuat sebuah tape dengan bahan dasar singkongnya 10 kilo. Nah nanti setelah kalian kerjakan, kalian akan mendapatkan kesimpulan nih. Oh 10 kilo ini akan berkurang, atau akan bertambah, atau akan tetap aja beratnya. Jadi maksudnya gini, singkong yang 10 kilo itu setelah menjadi tape, apakah akan menyusut, atau akan membesar, atau akan tetap saja. Itu akan kalian dapatkan nanti setelah sudah mengerjakan. Jadi ya. Sebelum mengerjakan, saya bagi dulu kelompoknya secara acak. Jadi kalian tapenya, berarti kita dulu GX dulu dong. GX bundaran F sama X. sampai sini semuanya sama. Terus X-nya fx itu kan X min 1, GX kan X min 2. Tadi ada di soalnya. Iya. Kalau nggak bacanya. Terus lebih yang pertama itu kita tulis rumusnya dulu. Dari rumus G bundaran F itu apa? Nah. Terus ini kita masukin fx-nya seperti Terus habis itu kita tinggal masukin ke yang GX-nya. Kesimpulannya, dari 10 kg singkong utuh yang kalian punya, ketika sudah menjadi tape, kan jadi 7 kilo ya. Itu ada penyusutan, penambahan, atau penyusutan. Setelah dia melewati beberapa proses, sampai singkong itu akan menyusut. Kalau misalkan kalian tahu keripik-keripik buah yang lagi happening sekarang, yang tadinya buahnya 5 kilo, tapi setelah dikeringin, dia akan berkurang jadi sekitar 1 kilo atau berapa kilo. Itu dilakukan produksi. Jadi bahan-bahan kalian itu belum tentu beratnya akan sama dengan bahan jadi yang kalian buat di akhir. Itu yang bisa kalian gunakan di fungsi komposisi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang penggunaan fungsi komposisi di kehidupan sehari-harinya? Nggak ada ya. Sekarang kalian lihat soal yang ada di papan tulis. Ini tes formatif yang harus kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Setelah beberapa soal yang kalian dapat tadi, fungsi komposisi bisa nggak digunakan di dalam? Bisa. Untuk yang sudah mengerjakan tes formatif tadi, berarti dari 5 kuintal tahu itu akan bertambah, 5 kuintal kedelai itu akan bertambah beratnya atau berkurang? Bertambah. Jadi kalau kalian mau memproduksi sebuah makanan, kalian bisa nih menggunakan fungsi ini dulu. Oh kira-kira kalau misalkan saya membuat tahu, saya pakai modal 5 kilo, akhirnya saya bisa dapat berapa kilo yang kalian dapat tadi. Itu ya, jadi bisa kalian perkirakan. Oke,
Ada yang mau ditanyakan dulu untuk hari ini? Enggak ya, tes formatifnya nanti saya periksa. Tadi saya lihat rata-rata sudah pada bisa. Yang penting kalau tidak ada yang terlewat. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.